Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat hari Kamis ya. Sekarang materinya kita tentang mengenal bunga nasional Indonesia. Nah, anak-anak nanti ada apa saja sih bunga nasional Indonesia? Kita lihat ya. Dan pelajaran yang lainnya kita lihat juga. Bunga Puspa Nasional Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan 3 jenis bunga sebagai bunga puspa nasional. Bunga-bunga tersebut mewakili karakteristik bangsa dan negara Indonesia. Ketiga bunga nasional tersebut adalah bunga melati atau Jasminum sambac yang ditetapkan sebagai puspa bangsa. Ada juga bunga anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis sebagai puspa pesona dan Padma raksasa atau Rafflesia arnoldi sebagai puspa langka. Nah, kita bahas satu persatu ya dari ketiga tersebut. Nah, di sini ada puspa bangsa atau tentang bunga melati. Nah, di sini ada gambar bunga melati ya. Bunga melati adalah bunga yang berasal dari Asia Selatan. Melati merupakan tumbuhan perdu. Melati tumbuh baik di iklim tropis. Tumbuhan ini tidak membutuhkan pemeliharaan yang rumit. Mahkota bunga melati memiliki bentuk sederhana, ukuran kecil, warnanya putih, serta bunga melati memiliki aroma yang harum. Itulah kelebihan bunga melati sehingga ditetapkan sebagai puspa bangsa. Nah, yang kedua ada puspa pesona, yaitu anggrek bulan. Bunga anggrek bulan merupakan salah satu jenis anggrek atau Orchidaceae yang memiliki ciri khas mahkota bunga yang lebar dan warnanya putih. Anggrek bulan tersebar mulai dari Indonesia hingga Australia. Keindahan anggrek bulan memesona banyak orang. Keindahan yang mempesona menjadi dasar pertimbangan sehingga ditetapkan sebagai puspa pesona. Nah, di sini ada gambar bunga anggrek bulan. Beda ya dengan bunga melati. Yang ketiga ada puspa langka, yaitu Padma raksasa. Rafflesia arnoldi atau Padma raksasa merupakan tumbuhan endemik Sumatera. Tumbuhan ini hanya hidup atau ditemukan di Pulau Sumatera, Provinsi Bengkulu. Rafflesia arnoldi menjadi flora identitas Provinsi Bengkulu. Tumbuhan ini disebut Padma raksasa karena ukuran bunganya yang mampu mencapai diameter 100 cm. Dengan berat 10 kg. Tumbuhan yang ditetapkan sebagai puspa langka ini karena tidak memiliki batang, daun, maupun akar yang sebenarnya. Bunga ini bermahkotakan 5. Tumbuhan ini tidak dapat dikembangbiakan serta hanya hidup di hutan-hutan Sumatera agar dapat bertahan hidup. Inilah dasar ditetapkannya puspa langka. Nah, di samping itu ada gambarnya. Kalian bisa bayangkan diameter 100 cm itu seperti apa besarnya dan beratnya 10 kilo. Ya. Sekarang kalian tahu ya anak-anak. Nah, sekarang setelah tahu yang 3 penjelasan tadi, jawablah pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 3 jenis bunga yang menjadi bunga nasional Indonesia. 2. Apa keistimewaan melati sehingga ditetapkan sebagai puspa bangsa? Yang ketiga, apa keistimewaan bunga anggrek bulan sehingga ditetapkan sebagai puspa pesona? Yang keempat, mengapa Rafflesia arnoldi disebut sebagai Padma raksasa? Yang kelima, mengapa bunga Padma raksasa hanya ditemukan di hutan-hutan Sumatera? Nah, kerjakan ya anak-anak dengan penjelasan yang sebelumnya kalian sudah dengarkan Ibu
menjelaskan. Nah, di sini ada juga tugas sebutkan 5 contoh pengalamanmu bersikap baik kepada orang lain di keluarga, di lingkungan, dan di sekolah. Kamu sebutkan apa sikap baik kamu di keluarga apa saja, sebutkan 5, di lingkungan 5, di sekolah 5. Ya, sebutkan, boleh dibantu oleh orang tuanya. Nah, sekarang kita lihat ya. Yuk kita lihat contoh soal di bawah ini. Soal cerita. Pagani memiliki pohon jeruk. Pohon jeruk Pagani berbuah sangat lebat. Pagani akan memetik semua jeruk dan menjualnya ke pasar. Hari pertama, Pagani memetik 617 buah jeruk. Hari kedua, memetik 475 buah jeruk. Berapa jumlah jeruk yang berhasil dipetik Pagani di hari pertama dan kedua, serta berapa juga jumlah dari hari kedua dan hari pertama. Nah, ini pakai sistem bolak-balik sama seperti sebelumnya, hanya ini bentuknya soal cerita. Nah, penyelesaiannya 617 ditambah 475 hasilnya 1092. Sekarang dibalik, 475 ditambah 617 sama dengan 1092. Jadi 617 ditambah 475 sama dengan 475 ditambah 617. Hasilnya 1092. Nah, ini contohnya ya. Nah, sekarang kerjakan soal-soal berikut seperti contoh sebelumnya ya. Di sini ada nomor 1, silakan dibaca. 2, silakan dibaca tentang kakek menanam manggis. Yang ketiga, tentang seorang pedagang buah mendapat kiriman 2 keranjang apel. Kalau yang ke-1, Benny dan Edo mengumpulkan daun jambu. Nah, kerjakan 3 soal ini ya dengan sistem penyelesaian seperti contoh. Nah, sekarang kita akan memasuki tentang materi pendidikan lingkungan hidup atau PLH ya. A. Jenis pencemaran. Pencemaran adalah masuknya zat lain pada suatu benda hingga membuat kotor serta mengganggu lingkungan. Nah, di sini ada beberapa macam tentang pencemaran. Ada pencemaran udara. Apabila bahan lain masuk ke dalam udara, maka udara itu sudah tercemar. Asap yang keluar dari kendaraan merupakan asap kotor. Asap dari sisa pembakaran juga asap kotor. Udara yang tercemar, asap merupakan udara kotor. Bahan-bahan berbahaya yang bisa mencemari udara diantaranya asap pabrik, asap kendaraan, itu bisa dari motor, mobil, truk, bis, dan lainnya. Asap pembakaran hutan, asap rokok, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga ada pencemaran air. Air adalah air yang sudah tercemar, bahan berbahaya disebut air kotor. Air kotor tidak bisa dimanfaatkan manusia. Untuk itu, usahakan air yang di sekitar kita tetap bersih. Hati-hatilah kalian dalam memilih air. Sebelum menggunakan air, lihat terlebih dahulu apa air itu sudah tercemar atau tidak. Ciri-ciri airnya. Yang pertama, baunya menyengat tidak sedap. Yang kedua, warnanya keruh atau kotor. Yang ketiga, kalau diraba seperti ada zat lain. Yang keempat, di dalam air terdapat jentik atau binatang lainnya. Selain itu juga ada pencemaran tanah. Pencemaran tidak hanya dari udara dan air, tetapi tanah juga dapat tercemar karena ulah manusia.
Misalnya, tanah bisa tercemar karena sampah yang dikubur di dalam tanah, seperti plastik, kaleng, yang tidak dapat membusuk dalam tanah. Selain itu, membuang air deterjen ke dalam tanah membuat tanah tidak subur. Itulah tanah yang tercemar, serta banyak hal lain yang dapat tanah tercemar. Nah, setelah mendengarkan penjelasannya, jawablah pertanyaan berikut. Pertama, pencemaran adalah. Yang kedua, bahan-bahan yang dapat mencemari udara adalah. Yang ketiga, bahan-bahan yang dapat mencemari air adalah. Yang keempat, ciri-ciri air yang tercemar. Yang kelima, sampah disebabkan sebagai pencemaran tanah. Sebab apa? Kerjakan ya di buku PLH. Nah, anak-anak, terima kasih kalian sudah menyimak video yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.